banjir longsoran nutup sungai. Wah, ini kalau terjadi hujan ini pasti jebol. Nah, itu saya diminta diwawancara oleh radio di sana, diceritakan sama Kompas. Di Kompas ada. Jadi di buku saya tuh ininya ada lampirannya ya, berita pada waktu itu. Jadi di ahli nujum lah. Waktu itu Bahwanya hati-hati akan terjadi banjir. Ternyata malamnya diumumkan di radio, di halo-halo pakai mobil, hati-hati jalan ini. Udah sebutin, nah ini. Ternyata besoknya terjadi kejadian yang untung sudah diperingatkan sebelumnya oleh Bapak. Ya, itu kejadian yang sangat berkesan. Bagaimana sempat memperingati warga yang ada di bantaran sungai itu, kalau tidak ada pengumuman itu mungkin korban banyak. Ada peringatan dini ya. Atau itu ini oleh Kompas karena saya pakai pesawat heli yang ngedrop beras yang punya Bulog. Nah, wartawan Kompas udah nggak bisa pulang waktu itu dari Momere ke ND. Nah, terus ngobrol-ngobrol, ya udah kita aja ikut. Nah, di situ wawancara, taunya diliput, besoknya di Kompas, di headline depan. Terkenal dong. Jadi binatang film. Jadi bintang film. Ya, kabinet. Nah, kemudian saya kan aktif di IAGI. Nah, tahun 2007 saya ditunjuk sebagai koordinator geowisata Indonesia. Ada sertifikatnya, penunjukan. Tugasnya mensertifikasi ahli-ahli geowisata di Indonesia. Nah, kemudian tahun berikutnya ditunjuk sebagai ahli geowisata kehormatan dari organisasi profesi yang dibentuk tahun 60 itu. Itu anggota IAGI itu termasuk Menteri PUPR itu kan anggota IAGI juga. Oh iya. Ya, Pak Wasili dan semua pendiri IAGI. Jadi anggota Bapak dong ya? Enggak, saya nih cuman stafnya ya. Jadi itu cerita singkat, kemudian kaitannya dengan saya tunjuk wisata, saya tinggal di daerah di NTB, rasanya nggak mungkin melakukan sertifikasi, orang geologisnya terbatas di NTB. Akhirnya ke Bandung bersamaan dengan diundang oleh Kementerian Pariwisata Jakarta bercerita tentang Tambora, geowisata Tambora. Di sana yang moderatornya sekjen langsung Menteri Pariwisata. Besoknya diundang oleh Bapeda Jawa Barat, Pak Dedi Juanda, diundang. Ya, kebetulan sama aja disampaikan, daripada bikin lagi itu juga disampaikan. Besoknya membentuk namanya pemerhati geowisata Indonesia, namanya Pertigi. Oh gitu ya, ya. Jadi kita tadi udah mendengar cerita singkat bagaimana Pak Heriadi ini tertarik menjadi geologi karena melihat film-film. Kayaknya keren banget nih seorang geolog itu. Nggak tahu ripuh ya di jalannya gitu ya. Tapi ternyata setelah dijalani menyenangkan karena sempat memperingatkan warga akan terjadi bencana yang lebih jauh. Nah, kemudian kita berpindah ya, singkat cerita berpindah ke masalah geowisata. Dan ini Pak Heriadi ini salah satu ahli geowisata. Bahkan beliau yang menelurkan beberapa geopark pertama di Indonesia itu di Rinjani. Oh, di Rinjani. Waktu saya masih di sana. Itu ceritanya gimana sih? Nah, organisasi profesi ini kegiatannya setiap tahun mengadakan pertemuan di berbagai wilayah, terutama Jakarta, Surabaya, Bali, Jogja, dan Bandung. Selalu itu aja tempatnya. Nah, kemudian pada tahun berapa mulai ada di Makassar, di Palembang. Sebelumnya hanya di kota besar. Nah, di situ kemudian setelah berdiri Pertigi tahun 2007 itu terbentuk itu. Di situ kita bilang bahwa kita Indonesia harus punya geopark. Jadi Pertigi itu kumpulan itu ada di bukunya, ceritanya semua ada. Banyak ya. Ada dijual Pak atau diberi, dikasih. Oh, dikasih. Ada sekarang. Ada, mau sekarang. Nanti. Oh, nanti ada. Oh, iya. Nah, jadi di situ kumpul 2007 akhir dibentuk 6
Desember 2007 dibentuk Pertiwi. 2008 mengadakan survei karena sudah tunjuk itu dari Sabang sampai Merauke di mana nih yang layak untuk diajukan pertama kali geopark di Indonesia. Itu dari Sabang, Aceh, terus ke Medan, ke Toba yang begitu fenomenal, Krakatau, terus akhirnya jatuhnya ke Rinjani. Karena Rinjani waktu itu baru saja mendapat 3 penghargaan dunia. World Legacy Award, kemudian Tourism for Tomorrow. Itu persemiannya diserahkannya di Amerika malah di Washington. Oh gitu. Yang Jadi menerima siapa Pak? Ada Badan Pengelola Rinjani. Badan Pengelola Rinjani. Ya, itu 3 penghargaan dunia dapat. Nah, kemudian dipilihlah Rinjani. Hanya saya masih di sana, saya menjabat waktu itu wakil kepala dinas. 2007 itu saya wakil kepala dinas PSDM di Provinsi NTB. Nah itu mengundang Pak Budi Bramantio, tahu ya, Pak Budi Bramantio, dosen di ITB, dia anggota IAGI, yang mengajar mata kuliah geowisata di ITB. Pertama kali dia ya pengajar. Nah, terus ada ahli geologi ke Gunung Api, namanya Dr. Ijan Sutawijaya. Kami undang sana untuk survei untuk Rinjani menjadi geopark. Survei setelah dapat datanya, bulan itu juga bukan tahun itu juga diadakan seminar nasional yang hadir dari Kementerian Pariwisata, dari Kehutanan, karena Taman Nasional ya, dari perguruan tinggi, ketua IAGI-nya kebetulan guru besar di ITB Pak Lombok, dengan Profesor Geologi pertama Profesor Eni Suparka dari ITB juga hadir di sana 2008. Itu seminar geopark pertama di Indonesia. Kemudian ada hal saya yang menarik dari Bapak. Kami itu waktu di awal-awal cerita Bapak punya sebuah kesempatan yang dua-duanya menurut saya hangnya bagus. Kuliah di luar negeri kan itu impian setiap anak muda. Iya. Dan nah pilihannya kenapa gitu? Ngambil kalau menurut saya gitu ya, lebih prospektif sekolah dulu di luar negeri. Betul. Orang berpikir semua begitu. Ya, tapi isi saya berpikiran beda. Saya ingin ya juga lah nyobain lah ke daerah gitu ya. Karena biasa nyatu terus dengan orang tua, kita coba mandiri, kita nyobain dari susah. Jadi saya betul-betul mandiri, rumah dijual, mobil dijual, pokoknya sana. Pokoknya inilah NTB. prihatin, ya di NTB di Mataram. Ya. Buara jauh dari orang tua itu. Tapi alhamdulillah banyak hikmahnya. Banyak hikmahnya di sana. Saya ya ikut S2 di sana juga ikut S2. Ikut S2 di sana. Karena ternyata kalau di daerah itu untuk gelar itu pengaruh di dalam kompetisi dan sebagainya. Nah, dulu Kanwil itu diisi orang Jawa Barat banyak lagi. Sampai terakhir 3 tahun terakhir orang Jawa Barat, saya punya staf 117 pegawai negerinya. Gedungnya cukup besar ya, lantai 2, lapangan tenis segala. Jadi orang Sundana cuma saya sendiri. 3 tahun terakhir. 3 tahun terakhir. Itu 5 gubernur saya. Dari gubernur ketiga saya minta pindah ke Bandung karena udah cukup lama lah. Tapi ditahan gubernurnya sampai ditahan. Ya, masih kangen kali. Pelantikan besok pelantikan sampai ditunjukin nih laptop. Ditunjukin. Saya nanti diiming-imingi ya, jabatan saya ini juga. Dibita. Ya, nggak boleh kopi, nggak boleh di ini. Tutup lagi. Besok ya udah. Tahan gubernur yang ketiga. Keempat itu juga sampai dipanggil sekda. Saya nanti bolak-balik aja lah kalau mau ke Bandung. Wah, pokoknya di Owo ya. Di Owo ya. Terus sampai terakhir kepala gubernur yang terakhir tuh Tuan Guru Bajang. Kan? Tuan Guru Bajang. KGB Ya. TGB. Saya tadinya wakil kepala dinas dipindahkan sama dia jadi kepala biro di provinsi. Tapi kemudian sebulan panggil lagi jadi kepala dinas. Jadi Pak TGB itu
sebulan menjabat langsung saya jadi kepala dinas di situ. Saya nggak punya saudara, nggak punya ini, padahal itu yang mau menduduki jabatan Ya, itu, pasti. waduh, Parabot, daerah kan parabot. baru ekonomi. Jadi iya, ekonomi euforia untuk menduduki kedaerahan ya, daerah. kedaerahan. Saya nggak punya saudara, nggak punya apa di sana. Tapi Punya, karena Pak, ilmuwan, Pak. tapi punya track record itu yang Iya, betul. Nggak punya, betul. Nah, waktu pemilihan gubernur itu kan wakil sekda jadi calon gubernur, gubernurnya incumbent, terus ini banyak berkompetisi Iya. mereka. Nah saya kan orang-orang ngeblok ke gubernur incumbent. Saya enggak, ke ini datang diundang, Bang Haji datang. Ke yang ini datang, yang diminta oleh incumbent datang, jadi semua saya datangi. Ya. Dan itu mereka punya catatan, sini ke sini ke sini, semua tuh. Ya, ada. Pas kepilih gubernur AGB dari 42 eselon 2 kepala dinas semua nonjol, sisa 2 orang. Saya, padahal saya kemana-mana ya, saya tetap boleh ada di catatan sejarah itu, cuma 2 orang.